Shalom, jemaat GPSI Pancaran Kasih Allah yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam rangka hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut dengan Paskah, di mana hari ini merupakan hari kemenangan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi mari kita siapkan hati kita penuh dengan hikmat, namun penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Kita percaya bahwa kita ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan membuka ibadah kita dengan mengangkat pujian ini. Kau hiasi Kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah mati namun bangkit bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berarti di hadapan-Mu. Hari ini kami merayakan kemenangan Yesus atas maut. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Bersama dengan keluarga kami mau datang kepadamu
Paskah, hari kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari pada kesempatan yang baik ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mengaku dosa kami di hadapan. Kami terlalu banyak melanggar perintah-perintah. Kami mohon ampuni kami ya Bapa atas segala kesalahan dan pelanggaran kami lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mengaku kami berdosa di hadapan-Mu, terhadap suami kami, terhadap istri, bahkan terhadap anak-anak kami. Saat ini ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami di hadapan, Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, yang secara jujur dan terbuka mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita nyanyikan pujian kasih yang terindah. Hati yang
mau bersuka cita, mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Bersama segala
kita berdoa. Maha besar Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu Engkau boleh memperkenankan kami hari ini mengadakan ibadah raya dalam rangka memperingati dan menghayati akan kebangkitan Kristus 2000 tahun lampau sebagai bagian dari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami atas segala dosa dan maut. Pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk siap memberkati kami lewat firman-Mu. Dan karena itu kami menyerahkan hati dan hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, bahkan mampukan kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus tuntun hamba-Mu dan juga seluruh jemaat yang hadir dan mendengar. Biar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan waktu dan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah mengadakan ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati kematian Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya yang menang atas dosa dan maut. Tema Paskah yang diberikan oleh PGI kepada semua gereja anggota PGI adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Dalam Lukas 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Lukas 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, maka kita akan menemukan ada 4 harapan baru yang dialami oleh para murid dan semua pengikut Yesus pada waktu kebangkitannya. Dan tentu itu juga yang dialami oleh semua orang percaya dalam perjalanan imannya. Harapan yang pertama adalah menggulingkan batu-batu pergumulan. Dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua, dikatakan bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, yaitu perempuan-perempuan Yerusalem yang mengikut Yesus selama penderitaannya, membawa rempah-rempah pilihan yang mereka sudah siapkan secara khusus jauh sebelumnya untuk bertekad meneburi mayat Yesus sebagai bukti pengabdian mereka, sebagai bukti pengorbanan mereka, dan sebagai penghormatan terakhir mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, tantangan dan pergumulan yang mereka alami dalam perjalanan ialah mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Siapakah yang mampu atau siapakah yang bisa mengulingkan batu kubur Yesus itu bagi kita, supaya kita dapat meneburi rempah-rempah atau meminyaki kaki Yesus. Karena apa? Karena batu kuburan Yesus ini seberat 1,5 sampai 2 ton, sehingga tidak mungkin manusia bisa mengulingkannya. Dan ini menjadi pergumulan mereka.
Nah, sangat jelas dalam Markus 16 ayat yang ketiga, teka-teki atau pertanyaan para perempuan ini yang terus-menerus jadi pergumulan hidup mereka, itu adalah tantangan. Tetapi ketika melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat beras besar itu sudah terguling dari kubur yang dimeteraikan, dan mereka tidak melihat mayat Yesus di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, makna yang terkandung dalam ayat 1 dan 2 ini adalah menggambarkan tentang persoalan, pergumulan, dan beban hidup kita yang sedemikian berat seperti batu penutup kubur itu di atas pundak kita, yang mengundang tanda tanya, siapakah yang mampu mengangkat beban hidup kita? Tetapi melalui kebangkitan Kristus, Ia mengangkat semua batu pergumulan hidup kita dengan kuasanya, yaitu batu pergumulan sakit penyakit, batu pergumulan ekonomi, batu pergumulan keluarga, dan lain sebagainya, dan memberikan kelegaan kepada kita. Seperti dalam Matius 11 ayat 8 dan ayat 9, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu datanglah setiap saat kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kita. Yang kedua, membangun dasar iman yang benar. Dalam ayat yang ketiga, 4, dan ayat yang ke-5b, dikatakan bahwa ketika para perempuan tersebut datang, mereka melihat kubur Yesus sudah terguling batunya. Dan setelah masuk, mereka tidak lagi menemukan mayat Yesus. Makna yang terkandung dalam ayat firman Tuhan ini adalah bahwa dasar iman Kristen itu dibangun dan berdiri di atas kubur yang kosong, bukan kubur yang berisi. Mengapa demikian? Karena kubur kosong adalah bukti Yesus sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan kita. Namun demikian, sampai pada hari ini, pada kenyataannya, begitu banyak orang Kristen yang masih membangun imannya di atas kubur yang berisi tulang belulang orang mati, dengan membawa bunga, membersihkan kuburan sambil berdoa dan berbicara kepada arwah-arwah orang mati, meminta perlindungan dari mara bahaya, dan membawa sesajen, karena mereka percaya bahwa orang mati rohnya masih berhubungan dengan orang hidup dan masih berada di sekitar kuburan itu. Itulah sebabnya mereka datang untuk membawa sesajen dan melakukan ritual-ritual di sana. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa hal-hal demikian adalah paham kepercayaan spiritisme, yaitu kepercayaan orang-orang kafir yang tidak boleh lagi dilakukan oleh orang Kristen. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita membersihkan kuburan keluarga kita? Bolehkah kita membawa bunga untuk meletakkan di atas kuburan itu? Jawabannya ialah, boleh saja. Karena tempat itu harus bersih dan tempat itu harus kelihatan indah. Yang tidak boleh adalah membersihkan dan menabur bunga sambil berdoa dan berbicara kepada roh-roh orang mati. Karena itu sama dengan berbicara dengan setan dan roh-roh kuburan yang ada di sekitar itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa ketika manusia mati, tubuh manusia itu sudah kembali kepada debu tanah, dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10 berkata, orang yang sudah turun ke dunia orang mati, tidak mungkin lagi ia kembali kepada tempat kediamannya, dan tidak lagi dikenal oleh kaum keluarganya. Dan itulah sebabnya, berdasarkan ayat-ayat itu, kita tidak boleh datang ke kuburan untuk mengadakan ritual-ritual seperti itu, karena itu adalah kepercayaan orang-orang kafir. Yang ketiga, melenyapkan ketakutan. Dalam ayat yang ke-5a dan 6, dikatakan di sana bahwa ketika perempuan-perempuan itu datang,
mereka sangat ketakutan oleh karena melihat kubur itu yang kosong. Ya, Yesus tidak lagi di sana. Ya, ditambahkan lagi dengan kehadiran dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan, dan ini diyakini sebagai malaikat. Ya, yang berbicara langsung kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Jadi ketakutan itu begitu melanda kehidupan mereka. Dan ketakutan yang sama juga merupakan sesuatu yang merasuki kehidupan semua orang. Siapa di antara kita yang tidak takut? Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi di negara kita, dengan menyebarnya virus corona yang tidak kenal kompromi, yang terus menerus merajalela. Tentunya kita akan juga takut, tentunya kita juga takut terhadap penyakit virus itu, takut akan kematian, takut akan usaha bisnis kita, takut akan ekonomi yang makin anjlok dan sebagainya, takut akan pendidikan masa depan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Ya, tetapi Yesus berkata, di tengah-tengah kita takut terhadap realita kehidupan, Ia muncul dan berkata, "Jangan takut, karena aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Bahkan di tengah-tengah keresahan, Yesus juga berkata, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepada kamu." Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi di depan kita. Karena Ayub berkata dalam Ayub 3 ayat 5, berkata bahwa apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita serahkan seluruh rasa takut, beban hidup kita kepada Tuhan, karena Dia siap untuk menyertai dan memberikan kita damai sejahtera dan kelegaan hidup. Yang keempat adalah memberikan semangat baru dalam pelayanan. Kalau kita baca dalam ayat 9 sampai ayat 12, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ketika perempuan-perempuan itu datang, ya, dan memberitahukan apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka lihat, apa yang sedang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kepada murid-murid. Dan ayat 10 dikatakan bahwa murid-murid itu tidak percaya, mereka masa bodoh, tidak mempercayai akan pemberitaan para wanita ini. Tetapi di dalam ayat 12, sekalipun demikian dikatakan di sana bahwa Petrus, satu-satunya murid yang begitu cepat bergegas, berlari ke kuburan secepatnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika Petrus sampai di sana, dia menyaksikan sampai ke dalam, dan ternyata pemberitaan dari perempuan itu benar terjadi. Dengan demikian dia pulang dengan sebuah tanda tanya, apa yang sedang terjadi? Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan satu semangat. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10, kalau kita perhatikan di sana, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan ketika Maria Magdalena menyampaikan hal itu kepada Petrus dan Yohanes, mereka juga tidak percaya. Tetapi ketika mereka mendengarkan itu, mereka juga mengambil keputusan untuk berlari ke kuburan. Yohanes orang pertama yang berlari cepat untuk melihat apa yang terjadi. Namun, dia tidak mampu melakukan apapun di sana. Petrus yang adalah lebih tua dari Yohanes, dia berjalan pelan tapi pasti. Dia sampai kepada kuburan itu. Dia masuk dalam kuburan itu dan melihat kain kafan, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan itu menjadi sebuah kenyataan yang membangkitkan semangat mereka. Sehingga Maria Magdalena maupun Petrus memberitakan hal itu kepada murid-murid yang lain. Jadi pesan yang ada di dalam bagian ini adalah, di tengah-tengah rasa pesimisme, di tengah-tengah rasa ketidakkejelasan, ketakutan dan sebagainya, yang membuat kita lemah dalam segala hal, pada saat itu Tuhan memberikan semangat baru bagi kita. Ketika Yesus bangkit, kemenangan atas segala dosa dan kesalahan, menang terhadap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan kemenangan itu diberikan kepada kita, dan kita diberikan semangat baru untuk dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah
ada batu-batu pergumulan yang berat, membebani dan menekan hidup kita? Apakah masih kita membangun iman kita di atas kubur yang berisi atau di kubur yang kosong? Apakah kita masih dirundung oleh ketakutan yang dalam hidup ini yang membuat kita merasa tidak berani untuk menghadapi kenyataan? Dan apakah kita masih dalam rasa pesimis yang tinggi melemahkan semangat hidup kita? Marilah melalui Paskah ini kita memaknai semua harapan baru dengan menyerahkan semua batu pergumulan kita kepada Kristus, dengan membangun dasar iman kita yang pasti di atas kubur yang kosong, dan kita menikmati keberanian dan tidak takut terhadap apapun yang menjadi realita hidup kita, tetapi juga kita mendapatkan semangat baru di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian. Itulah kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, Immanuel. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memimpin ibadah Paskah pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Umat-Mu telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan firman-Mu telah disampaikan sehingga kami boleh menyimak beberapa harapan baru yang Engkau berikan kepada kami melalui kebangkitan-Mu. Pertama, kami bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu boleh menggulingkan, melenyapkan semua batu pergumulan hidup kami yang menjadi beban, yang menjadi tekanan, sehingga membuat kami tidak berdaya dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur juga karena kuasa kebangkitan-Mu memungkinkan kami membangun iman kami di atas dasar yang benar, yaitu di atas kubur kosong, bukan kubur yang berisi. Ajar kami Tuhan supaya sebagai orang percaya kami taat melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami, untuk tidak lagi melakukan ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual kepercayaan spiritisme yang sebenarnya mengganggu hubungan kami dengan Engkau dan mendatangkan dosa bagi kami. Kami bersyukur juga karena kuasa kebangkitan-Mu boleh melenyapkan semua rasa takut kami, seperti para perempuan yang begitu ketakutan. Kami takut terhadap masa depan kami. Kami takut terhadap usaha bisnis kami akan hancur pada situasi seperti ini. Kami takut terhadap sakit penyakit, bahkan takut terhadap kematian. Kami takut terhadap ancaman penyebaran virus corona yang terus merajalela di seluruh dunia dan khususnya di negara kami. Bapa di sorga, sebagai manusia, kami pasti takut menghadapi semua itu. Tapi kami bersyukur karena di tengah-tengah rasa takut yang mendalam itu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkata, janganlah takut, karena Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan juga Engkau memberikan damai sejahtera, yaitu ketenangan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga mengalami sebuah kelegaan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, melewati berbagai situasi dunia yang tidak menentu seperti hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah rasa pesimisme, rasa keraguan-raguan, melalui kebangkitan-Mu, Engkau boleh memberikan semangat baru lagi bagi kami, seperti Petrus dan Yohanes, seperti para perempuan yang pada akhirnya bersemangat untuk memberitakan akan kebangkitan-Mu, akan kemenangan-Mu bagi setiap orang.
Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau dalam pemberitaan ini ada banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada kekurangan-kekurangan dari khotbah ini. Tapi biarlah Roh Kudus memperjelas firman Tuhan bagi setiap kami, termasuk hamba-Mu yang berbicara. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi rema di dalam perjalanan iman kami dari hari ke hari. Bapa di surga, melalui kesempatan ini kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, sektor 1, 2, dan 3, dengan berbagai pergumulan mereka yang walaupun tidak tertulis, tapi Tuhan tahu apa menjadi pergumulan mereka. Karena Tuhan, dari tempat ketinggian-Mu, lihatlah akan setiap pergumulan kami. Dengarkanlah setiap jeritan kami Tuhan, sehingga kami tetap terus berharap kepada Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, Tuhan adalah penolong kami. Kami berdoa buat orang-orang sakit secara khusus. Kami menyerahkan Pak Stephen Wardoyo yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Kami bersyukur karena saat ini dia juga sudah lepas dari alat-alat kesehatan itu dan sudah berkomunikasi dengan keluarga di sekitarnya. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kuasa itu akan dinyatakan sehingga saudara kami dapat mengalami kesembuhan dan kembali di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, yang saat ini melakukan ibadah Paskah hanya di rumah atau dilakukan oleh keluarga. Tapi itu tidak mengurangi maknanya sendiri. Tapi kami disitulah merasakan kebersamaan kami bersama keluarga kami. Tuhan memberkati. Begitu juga pemerintah bangsa dan negara. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat akal budi bagi presiden kami, wakil presiden, dan semua pejabat di negeri ini. Hikmat yang dapat memampukan mereka untuk mengatasi COVID-19 ini. Sehingga pada waktunya, pada saatnya, kami percaya segala sesuatu akan berakhir. Nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami tahu juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita sambil memberi, kita angkat pujian pengharapan Yesus. Hanya Yesus saja yang mulia.
bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau telah mati untuk dosa-dosa kami umat manusia, namun Engkau bangkit untuk berikan kemenangan bagi kami. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Berkati setiap rupiah yang sudah terkumpul ini ya Allah, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pelayanan. Ini doa kami Bapa, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberi dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Apapun tantangan hidup kita, kita percaya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini bukan dengan kekuatan yang dapat jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai menghibur kita sekalian mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin.